Haleluya. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Allah pada saat ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah yang bertahta di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ada sebagaimana kami ada hingga saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Engkau yang telah menopang dan menuntun seluruh kehidupan kami. Dan kalau saat ini kami boleh ada di rumah-Mu beribadah kepadamu, itu pun karena anugerah Allah. Kami sudah memuji nama-Mu, saatnya kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, dan kami siap diajar oleh Guru Agung kami, yaitu Yesus Kristus lewat bibir lidah hamba-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan berjudul menjadi murid Kristus sejati. Menjadi murid Kristus sejati. Saya akan mengajak saudara untuk merenungkan sebuah perenungan di awal firman ini sebelum kita menelaah firman ini lebih jauh. Perenungannya adalah sebuah pertanyaan yang harus kita tanya pada diri kita sendiri dan jawab sendiri. Yang pertama adalah, siapa sesungguhnya yang disebut murid Kristus? Siapa? Siapakah yang disebut murid Kristus itu? Saudara-saudara, dalam kekristenan, murid Kristus adalah siapa yang sungguh-sungguh mau mengikut dan menjadikan Kristus sebagai guru agung dalam hidupnya. Itulah yang disebut dengan murid Kristus. Jadi siapa yang mau sungguh-sungguh. Dan saya percaya terlalu bangga kita ketika disebut sebagai murid Kristus. Tetapi apakah kita sudah menjadi murid Kristus sesuai dengan kriteria ini? Yaitu menjadi atau mau mengikut Kristus dengan sungguh dan menjadikan Dia sebagai guru agung dalam hidup kita. Yang kedua, apa tandanya bahwa saya itu seorang murid Kristus? Tandanya apa? Apakah cukup hanya dengan pengakuan, dengan berkata saya adalah murid Kristus? Tentu saja ada banyak catatan di dalam Alkitab yang menandakan atau yang menyebut seseorang itu sebagai murid Kristus dengan beberapa tanda. Saya berikan beberapa ayat. Yang pertama, dalam Yohanes pasal 8 ayat 31, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, kata Yesus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Itu yang pertama. Benar-benar tetap di dalam Kristus, dalam firman. Kamu tetap dalam firman-Ku. Tidak bergeser sedikit pun keyakinannya daripada firman.
Yang kedua, Yohanes 8 ayat 35, firman Tuhan berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Siapa yang disebut mengasihi? Sesama murid itu. Orang yang sama-sama atau saling mengasihi sebagai kawanan domba Allah. Dalam hal ini kita sebagai orang yang ada di gereja ini, kita yang disebut sebagai murid, itu tandanya. Jadi yang pertama tadi tetap dalam firman, yang kedua saling mengasihi. Yang ketiga, memiliki kasih yang lebih kepada Kristus. Lukas pasal 14 ayat 26 berkata demikian. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Berarti yang dapat atau yang disebut atau yang memiliki tanda sebagai murid Kristus, dia harus memiliki kasih yang lebih kepada Kristus, melebihi akan kasih kepada siapapun, termasuk pada diri kita sendiri. Perenungan yang terakhir. Apa tugas saya? Nah, saya mau fokus di bagian yang ketiga ini yang lebih panjang. Apa tugas saya sebagai seorang murid Kristus? Saudara-saudara, kalau kita mengaku sebagai murid Kristus, tidak cukup hanya dalam pengakuan. Ada tugas yang harus dilakukan dengan setia oleh setiap murid Kristus. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini ayat disebut sebagai amanat agung. Amanat agung ini diberikan ditugaskan kepada para murid di kala itu. Yaitu murid-murid Yesus yang 12 orang itu tentunya. Maka tugasnya adalah setelah dia dengan yakin dan sungguh-sungguh dirinya sebagai seorang murid, maka dia harus menjadikan semua bangsa muridku. Dengan kata lain, dia yang sudah jadi murid harus memuridkan orang lain. Oke, saya beri kesempatan kepada saudara untuk merenungkan kalimat ini. Setelah seseorang menjadi murid, maka tugas saudara dan saya adalah memuridkan. Memuridkan itu artinya menjadikan orang lain menjadi murid Kristus sebagaimana kita sudah menjadi murid Yesus Kristus. Jadi tugas kita tidak berhenti sampai pada pengakuan bahwa kita menjadi anggota salah satu gereja. Tidak berhenti sampai di situ. Camkan ini baik-baik.
Kalau kita sadar diri kita adalah murid, maka ada tugas saya sebagai murid. Tugasnya adalah sesuai dengan amanat agung, jadikan semua bangsa murid. Dengan kata lain, murid ini harus menjadikan orang menjadi murid Kristus juga. Dengan kata lain, menjadi murid Kristus yang sejati adalah memuridkan orang lain. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Filipus di dalam Alkitab. Orang ini memiliki cara kriteria yang hebat sekali. Setelah dia menjadi murid, maka dia melakukan tugas pemuritan. Sekali lagi, Filipus dimuridkan atau dia adalah, saudara-saudara, murid Yesus. Murid yang tidak mementingkan diri sendiri. Murid yang mementingkan diri sendiri itu adalah seperti ini. Yang penting saya jadi murid. Orang lain mau jadi apa itu urusannya. Yang penting saya mengenal Kristus. Yang lain mau mati, mau binasa, itu tidak urusan saya. Itu bukan ciri murid Kristus sejati. Tapi Filipus adalah seorang murid yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia adalah seorang murid yang memuridkan atau berbagi Injil, membagi kabar baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Memberitakan kabar baik, berbagi kabar baik. Kabar baik itu Injil. Maka sudah seharusnya kita sadar hari ini, sudah berapa lama kita menjadi murid. Sekali lagi, sudah berapa lama kita menjadi murid Kristus. Dan adakah kita memuridkan orang di sekeliling kita dengan cara lain? Memuridkan itu adalah mengabarkan atau berbagi kabar baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Sebagai seorang murid Kristus sejati, ia mau berkorban. Asalkan orang lain mendengar kabar. Saudara masih ingat khotbah saya mengenai gaya hidup rendah hati dan sederhana, belajar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis salah satu contoh lain yang rela berkorban asalkan orang lain mendengar kabar baik. Maka sudah seharusnya lah kita, saudaraku sekalian, berpikir yang sama. Seiring atau sesuai dengan waktu kita, lamanya menjadi murid. Maka tugas kita adalah memuridkan orang lain. Belajar dari Filipus, menjadi murid Kristus sejati itu memiliki beberapa karakteristik, memiliki ciri, memiliki kualifikasi. Kalau kita belajar dari Filipus ini. Sekali lagi, Filipus adalah salah satu murid yang memberi contoh. Setelah dia menjadi murid, dia sadar, aku harus memuridkan orang lain. Apa yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang pertama adalah Filipus peka dan taat terhadap tuntunan Tuhan. Seorang murid harus peka, taat terhadap tuntunan sang gurunya. Semua kita pernah menjadi murid di sekolah, mau sampai tingkat apapun. Dan kita punya guru. Dan kalau saudara tidak mau taat pada guru, walaupun itu bertentangan di hati kita. Betul ya Bapak Ibu ya?
Guru kita memberikan kita tugas, tapi itu sedikit bertentangan di hati kita. Tapi mau tidak mau, supaya kita mendapat nilai, supaya kita lulus, maka kita harus mengikuti arahan dari guru itu. Demikian juga halnya Filipus disaksikan dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 dan 29. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Perhatikan baik ayat ini. Berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Sekali lagi, jalan itu jalan yang sunyi. Kalau saudara diperintahkan seperti itu, jalan itu rawan. Jalan itu berbahaya. Pasti saudara dan saya bilang, saya tidak mau pergi. Tapi bagaimana dengan Filipus ayat 29? Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Tugas saudara adalah nanti baca di rumah Kisah Rasul pasal 8. Saudara-saudara, Filipus taat. Filipus peka, sensitif terhadap suara Tuhan, terhadap tuntunan Tuhan. Tuhan memberi pesan melalui malaikatnya kepada Filipus untuk bangun dan berangkat ke selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan tersebut disebut karena melalui padang gurun, jalan yang sunyi. Saudara, mari kita simak sejenak kisah ini. Tidak disebut engkau pergi dan cari temanmu. Tidak disebut engkau pergi bawa ini dan itu. Tetapi walaupun Filipus tahu jalan itu jalan yang sunyi, berarti jalan yang siap menanggung resiko bahaya, keselamatan dirinya sendiri. Tetapi karena Filipus itu peka suara Allah, dia tidak menunda. Dia tidak berargumen dengan Tuhan, bersoal jawab dengan Tuhan, tidak. Filipus meyakini ada maksud Tuhan melalui perintah itu. Sebagai murid Kristus, saudaraku sekalian, murid Kristus yang sejati, kalau Tuhan suruh kita, dengar, Tuhan perintahkan kita, walaupun itu mungkin berat jalannya, susah jalannya, bertentangan juga dengan kemauan kita. Tapi sebagaimana Filipus yakin ada maksud Tuhan melalui perintah itu, maka saudara dan saya harus bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa maksudmu dengan perintah ini kepada saya? Apa maksudmu, apa kehendakmu di balik perintah ini untuk aku lakukan? Jadi kita harus sensitif, harus peka, tanya Allah. Sekali lagi, malu tidak kita lama jadi murid tapi tidak pernah memuridkan orang. Padahal tujuan kekristenan adalah menjadikan murid dan memuridkan orang lain. Jangan puas dengan pencapaian-pencapaian kita sampai saat seperti ini. Kita belajar dari Filipus sebagai seorang murid.
Tapi karena dia tahu dia harus memuridkan, artinya membagikan, memberitakan kabar baik kepada orang lain. Maka dia ikuti perintah Allah. Dia peka akan suara Tuhan melalui malaikatnya. Walaupun dikasih tahu, jalan yang kau lalui adalah jalan yang sepi, jalan yang sunyi. Tapi Alkitab berkata dia bertemu dengan seorang sida-sida Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang dari Yerusalem. Itulah tujuan perintah itu. Apakah Filipus kenal dengan orang Ethiopia itu atau sida-sida dari Ethiopia itu? Sama sekali tidak kenal. Bayangkanlah andai kata dia menolak. Sementara sida-sida ini haus, ada kerinduan dalam dirinya untuk mengenali firman Allah dan mengerti kehendak Allah. Nanti kita akan lihat ternyata tujuan daripada Allah menyuruh Filipus menjumpai sida-sida Ethiopia adalah untuk mengajar dia sampai akhirnya dia menjadi murid dan dibaptis oleh Filipus. Yang kedua, menjadi murid Kristus sejati itu saudara-saudara tidak bisa tidak. Kita harus mengandalkan kuasa Tuhan. Mengandalkan kuasa kekuatan Tuhan. Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai 11. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu, dengar, sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ayat 8, maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu. Dan mentakjubkan rakyat Samaria. Serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ayat 10. Semua orang besar kecil mengikuti dia. Mengikuti siapa? Filipus. Dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Ada kekaguman pada orang ini, tapi pada akhirnya mereka meninggalkannya. Alkitab tadi berkata dalam pemberitaan firman itu, Filipus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Sehingga tanda-tanda ajaib menyertai dia. Orang sakit didoakan sembuh. Orang yang kerasukan pun dilepaskan dari kuasa jahat. Dengan kata lain, Filipus terus mengandalkan kuasa Tuhan dalam setiap pelayanannya. Siapapun kita, sebagai jemaat biasa, sebagai pelayan, semuanya kita memiliki predikat yang sama bernama murid Kristus. Dan tugas saya dan saudara sebagai murid Kristus harus memuridkan orang lain. Harus mengabarkan kabar baik, menyampaikan kabar baik. Dan jangan andalkan kepintaranmu.
Jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkanlah kuasa Roh Kudus untuk melayani Tuhan. Sehingga Tuhan akan menyertai pelayanan kita. Setiap kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, Alkitab berkata disertai dengan kuasa yang sama. Itulah janji Kristus sebelum dia naik ke sorga. Kisah Rasul pasal yang pertama. Ayat yang ke-8 dengan jelas berkata di sana. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksi. Saudara-saudara, itulah salah satu alasan kenapa sebagai rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang ada di sini selalu saya ajak mari kita berdoa bersama. Jangan bandingkan dengan gereja-gereja lain dan berkata karena pernah orang bilang di sana juga nggak berdoa melayani jalannya. Dia nggak apa-apa jalan tanpa doa. Tapi saya sadar, sekali lagi saya sadar saya nggak bisa. Harus ada doa bersama para pelayan. Bukan supaya kelihatan lebih hebat, tidak. Sadar akan hal ini. Kita butuh kuasa Allah. Kita harus mengandalkan kuasa Allah dalam setiap pelayanan kita. Dan tidak ada pelayanan sekecil apapun yang tidak membutuhkan kuasa Allah. Pelayanan itu mungkin dinilai orang begitu kecil dan begitu sederhana. Tapi sekali lagi, kita butuh kuasa Allah dalam pelayanan kita. Sebagai seorang murid Kristus yang sejati, andalkanlah kuasa Allah, bersandarlah pada Roh-Nya setiap waktu. Ketiga terakhir. Menjadi murid Kristus belajar dari seorang yang bernama Filipus. Filipus faham, mengerti, memahami firman Tuhan. Memahami firman Tuhan. Kisah pasal 8 ayat 30 sampai 35 bilang begini. Saya baca ayat ini bagi kita. Filipus segera ke situ, perintah tadi ya. Dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Sekali lagi saudara-saudara, ternyata ada orang yang turun dari Yerusalem tadi yang disebut sida-sida dari Ethiopia itu di dalam keretanya. Dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Sedang membaca di keretanya. Tetapi dia tidak mengerti apa yang dia baca. Untuk tujuan itulah, sekali lagi dengar. Untuk tujuan itulah malaikat Allah memerintahkan Filipus. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ayat 31, lihat saudara. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti? Berarti tidak mengerti. Kalau tidak ada yang membimbing aku. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya di kereta itu. Haleluya. Simak baik-baik. Nats yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Itu dia baca dan ayat itu tertulis dalam kitab Yesaya. Dia baca tapi dia nggak ngerti. Coba bayangkan ya Bapak Ibu betapa mahalnya. Oke, tolong dengarkan saya. Betapa Tuhan menghargai kerinduan seseorang yang haus dan lapar akan firman-Nya. Simak ya. Tuhan sangat menghargai seseorang
yang haus, lapar akan firman. Yang lapar dan haus akan firman itu adalah sida-sida dari Ethiopia. Di keretanya dia sambil membaca kitab suci. Tapi mungkin dia bingung, tidak mengerti. Tapi ingin mengerti. Tuhan hargai itu. Maka Tuhan perintahkanlah siapa tadi? Filipus. Luar biasa ya. Lapar dan haus dihargai oleh Tuhan. Diutusnya orang itu. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Maksudnya ayat yang dibaca itu. Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil kepadanya, kepada sida-sida itu. Apa artinya saudara-saudara bahwa kita harus memahami firman Tuhan? Karena yang saudara beritakan firman Tuhan tapi saudara tidak mengerti firman Tuhan, itu bahaya. Sekali lagi ya, yang mau diberitakan adalah firman Tuhan. Berarti apa yang kita beritakan yang adalah firman Tuhan harus kita tahu. Harus kita pahami. Harus kita mengerti. Maka setelah sekian lama menjadi murid itu diajar. Jemaat itu diajar oleh firman yang disampaikan setiap ibadah. Itu pengajaran. Itu pengajaran. Jangan bilang saya bukan siswa atau mahasiswa teologi. Tidak ada alasan itu. Saya tidak pernah belajar Alkitab. Tak ada alasan itu. Tapi dari mana kita bisa memahami firman Allah? Ada dua hal. Satu, belajar sendiri. Yang kedua, belajar dari orang. Belajar dari orang salah satunya adalah setiap khotbah yang disampaikan di setiap ibadah di gereja kita ini. Itu pengajaran, pemuridan. Firman yang disampaikan itu jatuhnya di mana? Firman yang kita sampaikan itu kemana? Maka tidak jauh beda antara di gereja dengan di ruangan kelas sekolah. Saya sudah cukup lama jadi guru dosen. Lama sekali, menurut saya lama. Semenjak tahun 94, ya 94. Sampai hari ini. Jadi saya paham betul wajah mahasiswa itu ketika lihat saya ketika saya ngajar. Dan itu saya sudah buktikan berkali-kali. Dan hampir tidak salah. Apanya yang tidak salah Pak? Wajah itu, cara melihatnya itu hampir tidak pernah salah. Saya sudah uji. Dia duduk, dia lihat saya, matanya melotot ke saya tahu. Mendengar saya, mendengar pengajaran yang saya sampaikan, atau sedang memikirkan yang lain. Sudah saya buktikan itu. Oleh anugerah Tuhan juga sekarang ini saya masih dipercayakan untuk mengajar satu bidang studi umum namanya psikologi, ilmu jiwa. Jadi saya paham sekali wajah itu dan saya sudah buktikan berkali-kali. Betul ya, ini ada mantan mahasiswa, bukan mantan, ini mahasiswa. Dia lihatin saya begini, kayak serius. Tapi dari caramu memandang, dari kedipan matamu, dari cara engkau duduk, cara engkau bergerak, aku tahu bahwa sesungguhnya kau tidak dengar saya. Dan itu saya sudah buktikan. Dia melotot saya, dia manggut-manggut. Lalu saya bilang, saya barusan ngomong apa? Dia nggak tahu. Padahal dia di gereja juga banyak yang begitu. Dilihatin tapi sedang tidur. Lalu buka handphone. Buka yang lain. Ya terserah murid. Mau jadi murid benar atau murid-muridan. Ya terserah, memang murid yang menentukan. Guru gak bisa paksa. Tapi ketika saudara mengerti betapa mahalnya harga seorang murid.
tugasnya adalah memuridkan orang lain. Dan salah satu hal yang dituntut dari seorang murid yang hendak memuridkan orang lain, tidak bisa tidak. Dia harus paham firman Allah. Sebab yang saudara dan saya beritakan adalah firman. Filipus seorang yang mengerti maksud firman Tuhan. Ini terbukti ketika Sida-Sida sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus bisa menjelaskan maksud firman Tuhan itu kepada Filipus. Dan Alkitab mencatat setelah Filipus menjelaskannya, dia sadar, maksud saya, Sida-Sida itu mengerti dan mengambil keputusan apa? Siapa yang tahu? Setelah diajar oleh Filipus di kereta itu dalam waktu yang singkat itu terjadi perubahan hidup. Dia mengambil keputusan. Sida-Sida itu mengambil keputusan untuk apa? Dibaptis. Dia bilang turun, kita turun di situ. Di situ ada air. Dalam perjalanan itu mungkin dilihatnya ada air, ada kolam atau sungai. Sementara mereka berjalan, sementara mereka ada di kereta itu berbincang-bincang tentang firman. Sida-Sida Ethiopia, Sida-Sida itu bilang, di situ ada air. Apa salahnya aku dibaptis? Wih. Filipus dan Sida-Sida itu segera turun dari kereta dan mereka turun ke air dan dibaptislah Filipus, dibaptislah Sida-Sida itu oleh Filipus. Mahal ya mahal. Hanya untuk satu orang itu saja dibaptis, mahalnya luar biasa. Satu orang itu saja dibaptis. Allah harus berbicara melalui malaikatnya kepada Filipus. Saya ulang. Hanya untuk membaptis satu orang saja, dengar. Allah harus berbicara melalui malaikatnya kepada Filipus. Dan suruh pergi untuk mengajar orang itu. Makanya saya sangat menghargai. Satu orang pun dibaptis bagi saya semangatnya sama. Kalau ada di antara saudara setelah dengar khotbah ini juga dan berkata, aku belum dibaptis Pak. Bolehkah aku dibaptis? Sama seperti Sida-Sida ini. Tidak tunggu-tunggu. Dia tahu. Kalau ku tunggu belum tentu ada kesempatan. Bisa aku duluan mati atau tidak ada orang yang mau membaptis saya. Oh saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Dan akhirnya Alkitab berkata Sida-Sida tersebut paham dan percaya akan Injil. Jadi saudara, agar seseorang dapat memuridkan orang lain, maka orang itu harus terlebih dahulu faham firman yang hendak disampaikan. Sehingga melalui pemahamannya yang baik, dia dapat menyampaikannya, dapat meyakinkan orang lain akan berita Injil keselamatan. Dan sekali lagi, orang itu akhirnya terima Kristus dengan baik, memberi dirinya dibaptis. Itu berarti Filipus yang adalah murid, sekarang dia telah memuridkan. Saudara-saudara, untuk menjadi murid Kristus sejati, kita harus pahami 3 kebenaran ini. Yang pertama, miliki kepekaan dan ketaatan terhadap firman Tuhan, terhadap tuntunan Tuhan, terhadap suara Allah. Dan jangan andalkan dirimu. Jangan andalkan kekuatanmu. Tapi mari kita andalkan kuasa Roh Kudus dalam hidup, dalam pelayanan kita. Dan belajar dengan rendah hati untuk memahami firman. Saya ulang kalimat yang saya sebutkan tadi. Allah menghargai rasa lapar dan rasa hausmu akan firman. Sama seperti Sida-Sida itu. Haus dia. Dia baca berulang-ulang tapi tak ngerti. Tapi dia ingin mengerti. Allah bicara kepada malaikat. Dan malaikat bicara kepada Filipus. Dan Filipus tunduk, taat, dengar suara itu. Dia pergi. Itulah alurnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Seberapa puas engkau menjadi murid Kristus hari ini. Seberapa cukup bagi dirimu engkau menjadi orang Kristen model seperti hari ini. Sekali lagi model seperti hari ini. Katakan pada Tuhan, Tuhan,
Jadikan aku menjadi murid yang lebih baik, sehingga tugasku adalah memuridkan, mengabarkan, menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Dengan hati yang penuh rasa syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepadamu. Engkau memanggil kami menjadi murid-Mu. Tetapi kami tidak mau berhenti hanya pada status murid yang tidak tahu apa yang harus kami lakukan sebagai seorang murid. Tapi firman-Mu telah mengajar setiap kami hari ini dari kisah seorang yang bernama Filipus. Dia murid Tuhan. Dan dia terbeban untuk memuridkan, mengajar orang lain, membawa orang lain untuk mengenal Kristus. Itulah ciri karakter murid Kristus. Tuhan, tolong kami. Supaya kami tidak berdiam diri, merasa cukup dengan hal-hal yang sudah kami lakukan sekarang ini. Ada kami di antara kami yang merasa sudah sangat puas setelah dirinya menjadi orang Kristen, terdaftar di satu gereja. Tetapi setelah mendengarkan firman ini, kami ingin berubah. Kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.